الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan bait yang ke-31 dari Urjuzah, bait-bait syair mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalamnya, wa ba'da 9 min sinni risalatih mata Abu Talibin. Bisa juga dibaca mata Abu Taliba dzu kafalatih. Setelah 9 tahun dari kenabian, risalah yaitu dari kenabian Nabi Muhammad SAW, mata Abu Taliba, meninggallah atau matilah Abu Talib. Siapa? Paman beliau, dzu kafalatih, yang betul-betul menjaga, ngemong, bertanggung jawab atas diri Nabi Muhammad SAW dari wafatnya sang kakek sampai tahun 9 menjadi Nabi. Tentu tahun ini, riwayat yang lain mengatakan tahun ke-10. Artinya tidak jauh, tergantung kita menghitungnya pakai kalender Syamsiyah atau kalender Komariah, penanggalan Masehi atau penanggalan Hijriyah, bahwa tahun wafatnya Abu Talib dan juga wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha dikenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Tapi dari penjelasan kami, bait yang ke-30, yaitu hijrah Habasah yang kedua serta masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, jarak waktu antara tahun ke-7, 6, 7 dan tahun ke-9 dan 10 itu sebetulnya ada peristiwa yang tidak bisa kita sembunyikan, yaitu Hisaru Quraisy. Dikucilkannya orang-orang Bani Hashim oleh orang-orang Quraisy secara umum. Diboikot, ya, pemboikotan keluarga besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim, daripada orang-orang Quraisy yang notabene tidak mengimani, ya, tidak beriman dengan risalahnya. Jadi orang Bani Hashim itu betul-betul dikucilkan, diboikot, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada pernikahan, dan mereka tinggal di Syi'ab Abdul Muttalib. Jadi Syi'ab itu perkampungan yang biasa digunakan di waktu musim panas, ya, antara bukit dan bukit itu sampai sekarang pun masih ada. Kalau sekarang Syi'ab Abdul Muttalib itu digunakan untuk tempat parkir bis-bis yang berziarah itu di sekitar Mekah, ya. Di situ ada Bukit Abul Qubais, ya, bawahnya. Disitulah letak dulu tempat istirahatnya di musim panas keluarga besar Bani Hashim. Dan ketika orang Quraisy memboikot keluarga besar Nabi Muhammad SAW, maka mereka hidup di situ. Bayangkan, kalau musim panas oke lah, tapi kalau musim dingin, begitu mencekamnya udara di saat itu, bayangkan, banyak orang yang kaliren dan sakit akhirnya. Dan itu mula menjadi awal sakitnya Abu Talib dan juga Khadijah. Dan kalau kita melihat bagaimana Khadijah itu
kaya raya tetapi wafat ternyata nggak punya tinggalan warisan berupa materi, ya karena sudah habis untuk ngopeni atau bertanggung jawab ketika 3 tahun itu. Jadi mulai dari tahun ke 6, 7, 8, 9 atau 7, 8, 9, 10 itu 3 tahun itu mereka betul-betul diboikot ya. Jadi pemboikotan yang real itu memang di zaman dulu. Kalau sekarang kita diboikot, lockdown, tapi masih bisa Grab, Food, Gojek, dan lain seterusnya ya. Dulu sama sekali nggak bisa semacam. Nah, disebutkan bahwa ketika Abu Thalib itu sakarat, ya, sakarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di samping beliau. Tapi ternyata ada pula Abu Lahab, ini saudaranya, satu ayah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing pamannya yang sangat dicintai, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat tauhid. Dengan kalimat itu aku siap di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela dirimu. Aku siap membela dirimu di hadapan Allah selagi engkau punya kalimat tauhid. Masya Allah, cintanya Nabi sampai di akhir hayat pamannya diajak untuk mengenal iman. Tapi ternyata selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Abu Thalib juga, Abu Lahab maksud kami, juga memberikan isyarat, atarghab an millati abina. Hei saudaraku Abu Thalib, tidakkah engkau suka, apa memang kamu mulai membenci agamanya ayah kita? Ini unik. Kenapa Abu Lahab ya membawa nama besar Abdul Muthalib atau ayah mereka? Kenapa nggak bilang, Abu Thalib, kamu mau murtad dari agama berhala, agama nenek moyang, kamu mau ikut-ikutan agamanya ponakanmu? Nggak seperti itu. Apakah engkau sudah benci, sudah nggak cinta dengan agamanya ayah kita? Masya Allah. Ini dibahas oleh para ulama. Karena Abu Thalib merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tua, khususnya kepada Abdul Muthalib. Dan itu selevel dengan ayahnya Nabi kita, yaitu Abdullah. Jadi Abu Lahab sangat tahu betul-betul kartu asnya atau kartu kelemahannya Abu Thalib. Abu Lahab sangat mengenal, dan itu adalah bukti nyata bahwa orang-orang jahiliyah mereka sangat berusaha berbakti kepada orang tua. Sampai kebaktian itu dibawa sebagai penangkal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib sangat mencintai Abdul Muthalib, berbakti kepada ayahnya, berbuat kebajikan, bertanggung jawab, membela, dan lain seterusnya. Bahkan Abu Lahab pun tidak segitunya dengan Abdul Muthalib. Maka kan aneh ketika Rasulullah SAW bersabda di hadapan para kaum muslimin, la'anallah, Allah melaknat ya siapa saja yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat man la'ana abawahu. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka orang-orang saat itu bertanya, ya Rasul, bagaimana ada anak melaknat kedua orang tuanya? Bayangkan, di kamus durhaka itu di masyarakat jahiliyah itu aneh loh, asing. Emang ada anak melaknat orang tuanya gitu loh. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau ada anak ya, antar dua anak ini kelahi atau tengkar, kemudian salah satu dari mereka
mengejek orang tua musuhnya, kemudian si saudaranya juga mengejek orang tuanya, ya, temannya tadi, maka itu sama dengan melaknat atau melecehkan orang tua kandung mereka. Nah, itu baru dijelaskan. Ya, kalau kita dulu zaman SD kan juga demikian. Namanya mamanya Iqbal. Kemudian lagi tengkar sama kawan, Iqbal punya nama orang tua mamanya Agus. Ya, itu akhirnya Iqbal nggak disebut Agus, tapi Iqbal nggak disebut Iqbal, tapi dipanggil langsung Agus. Yang itu nama ayahnya, Agus. Ya, dasar Agus. Kemudian Iqbal pun juga nggak terima, ya, memanggil nama kawannya bukan aslinya, tapi nama bapaknya juga. Nama aslinya mungkin Ismail, ya, nama bapaknya Slamet, ya, dipanggil dasar Slamet. Itu mendapatkan laknat di dalam syariat itu. Kita harus menjauhi sedetail itu. Masyarakat jahiliyah melihat bahwa ini bukti kedurhakaan. Maka di tahun itulah, di saat Abu Thalib mendapatkan sakaratul maut, dan ternyata dengan kelemahan bahwa dirinya sangat mencintai ayahnya, maka menutup mata dan nyawa di atas agama nenek moyang. Dan Rasul pun sedih sekali sampai memohonkan ampun. Tapi Allah pun menolak doa Nabi, karena yang membolak-balikkan hati dan menurunkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya sebatas perantara. Namun nanti di akhirat Rasulullah punya syafaat khusus dengan izin Allah, yaitu syafaat untuk pamannya yang telah membela dakwahnya, yang harusnya kekal di neraka dengan azab, betul-betul azab jahanam, tapi kemudian nanti kekal di neraka, tapi neraka yang paling atas dengan azab yang paling ringan, yaitu punya alas kaki, memakai alas kaki neraka, dan otaknya pun mendidih. Itulah azab paling ringan di neraka. Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam godaan untuk meninggalkan tauhid, dan semoga Allah jadikan kita istiqomah di atas agamanya, sehingga nantinya kita dijauhkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.